Sebagaimana orang yang berada di bawah terhalang untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang berada di atas, dan hawa panas terhalang untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hawa dingin, hal-hal yang buruk terhalang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hal-hal yang baik. Dan untuk semuanya itu tidak dapat ditanyakan, mengapa Allah Ta'ala berbuat demikian? Karena semuanya itu sudah menjadi keharusan dari kekuasaan dan ketuhanan Allah sekaligus sebagai konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu apakah sesuai dengan hikmah Allah jika antara yang baik dan buruk, yang terhormat dan hina itu disamakan? Dan di antara keharusan dari sifat ketuhanan Allah, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu saling berpasang-pasangan, menciptakan makhluk Allah dengan beraneka ragam. Dengan demikian, pertanyaan, untuk apa Allah Ta'ala menciptakan yang buruk, keji, dan hina, merupakan pertanyaan orang yang tidak mengerti dan memahami asma, sifat-sifat, kekuasaan, dan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Dan dia sendiri telah membedakan antara makhluk Allah itu dengan begitu jelas. Dan yang demikian itu termasuk bagian dari kesempurnaan kekuasaan dan ketuhanan Allah. Ada di antaranya yang mau beriman kepada Allah dan ada juga yang sama sekali ingkar dan kufur kepada Allah. Masing-masing mempunyai tingkatan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Paham Qadariyah berpendapat, al-had, penutupan, dan tab, penguncian hati, terhadap hati, pendengaran, dan penglihatan mereka itu merupakan kesaksian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka tidak beriman. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Ahlus Sunnah mengemukakan pendapat Qadariyah yang menyatakan bahwa penutupan dan penguncian hati merupakan kesaksian Allah Ta'ala bahwa mereka tidak beriman adalah suatu hal yang salah, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, paham Qadariyah juga mengemukakan penutupan dan penguncian mati, dan terkunci tidak harus menjadi penghalang bagi iman. Mungkin saja Allah menjadikan hal itu pada diri mereka bukan dimaksudkan untuk menghalangi keimanan dari mereka. Tetapi yang demikian itu merupakan salah satu bentuk dari kelengahan, kebodohan, dan ketidakcermatan pandangan, sehingga hal itu mengakibatkan penolakan dan penutupan mata terhadap kebenaran. Jika saja mereka mencermati dengan baik, berpikir dengan cermat, dan memperhatikan secara tepat, niscaya keimanan mereka tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal lainnya. Apa yang dikatakan para penganut Qadariyah ini mungkin saja terjadi pada permulaannya, tetapi setelah hal itu tertanam dan membekas di dalam hati, akan berubah menjadi penghalang bagi iman. Dengan demikian, hal itu merupakan pengaruh perbuatan, penolakan, dan kelengahan, keinginan hawa nafsunya, serta kesombongannya menerima kebenaran dan petunjuk. Ketika semuanya itu telah tertanam dalam hati mereka, maka hal itu menjadi penutup, kunci mati, dan sumbatan bagi hatinya. Pada awalnya, hatinya sama sekali tidak terhalang dari keimanan, kalau saja mereka mau, maka mereka dapat saja beriman. Dan setelah semuanya itu bersemayam dalam hatinya, maka tiada lagi jalan baginya menuju keimanan. Perhatikan dan cermatilah secara seksama masalah tersebut di atas, karena yang demikian itu merupakan suatu yang sangat penting dalam pembahasan masalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semuanya itu dalam diri mereka dengan sebab-sebab yang berasal dari diri mereka sendiri. Yang harus diketahui bersama bahwa dengan penutupan dan penguncian itu Allah tidak menghalangi datangnya iman. Tiada halangan bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada seseorang setelah ia terperangkap dalam kesesatan, mengajarinya setelah ia berada dalam kebodohan, meluruskannya setelah ia menyimpang, dan membuka kunci dan penutup hatinya dengan kunci-kunci taufik Allah yang berada di tangan Allah. Bahkan kalau toh tertulis di jidatnya, kesengsaraan dan kekufuran, maka tidak ada halangan bagi Allah untuk menghapusnya dan menulisnya dengan tulisan, kebahagiaan dan keimanan. Ada seseorang yang di hadapan Umar bin Khattab membacakan ayat, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci?
Surat Muhammad ayat 24. Pada saat itu, di sisi Umar bin Khattab terdapat seorang pemuda, yang berucap, "Ya Allah, semua penutup dan kuncinya berada di tangan-Mu, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya selain diri-Mu." Maka Umar bin Khattab pun memberitahunya sehingga bertambah kebaikan pada dirinya. Dan dalam doanya, Umar bin Khattab mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan kesengsaraan bagi diriku, maka hapuskanlah, dan tetapkanlah bagiku kebahagiaan. Sesungguhnya Engkau menghapus segala sesuatu yang Engkau kehendaki dan membiarkan apa yang Engkau kehendaki pula." Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa saja Dia kehendaki, tidak ada halangan bagi Allah. Di sini, dua kelompok paham di atas, yaitu Qadariyah dan Jabariyah benar-benar berada dalam kesesatan, di mana paham Qadariyah mengaku yang demikian itu bukan merupakan takdir Allah Ta'ala dan bukan termasuk dalam perbuatan Allah. Karena, jika penutupan dan penguncian hati, pendengaran, dan penglihatan itu sudah menjadi takdir Allah Ta'ala baginya, maka jelas hal itu bertentangan dengan kedermawanan dan kelembutan Allah. Sedangkan paham Jabariyah mengaku bahwa Allah Azza wa Jalla jika sudah menakdirkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, maka Dia tidak akan pernah merubahnya setelah itu serta tidak akan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang telah ditetapkan dan diajarkan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berada di bawah kekuasaan Allah, baik menurut syariat, hukum, maupun berdasarkan kodrat. Masalah ini merupakan masalah terpenting dalam pembahasan qada dan hadar. Jika Dia menghendaki, maka ada kemungkinan bagi seorang hamba untuk membuka penutupan dan penguncian tersebut. Pembukaan itu dilakukan oleh Allah Ta'ala yang di tangan Allah segala macam kunci berada, sedangkan sebab-sebab pembukaannya itu terpulang kepada hamba itu sendiri, tiada halangan baginya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada hamba Allah jika ia berada dalam kesesatan. Jika telah melihat dengan jelas petunjuk itu, maka ia tidak akan menyimpang darinya karena kecintaannya pada petunjuk itu serta kecocokan petunjuk dengan dirinya tersebut. Dan jika ia telah melihat petunjuk, tetapi tidak menyukai dan menghendakinya serta lebih cenderung pada kesesatan, maka dengan demikian itu ia telah menutup diri dari petunjuk secara keseluruhan. Dalam keadaan seperti itu hendaklah ia dengan tulus memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala dan mengakui bahwa jika Dia tidak memberikan petunjuk, niscaya ia akan senantiasa berada dalam kesesatan. Selain itu, hendaklah ia memohon kepada Allah adalah dibukakan pintu hatinya serta diselamatkan dari kejahatan dirinya sendiri. Bila dikatakan, jika Anda berpendapat bahwa penutupan dan penguncian mati hati, pendengaran, dan penglihatan merupakan hukuman atas kejahatan, penolakan, dan kekufuran, maka berkenaan dengan hal tersebut dapat dikatakan, hal itulah yang seringkali menjadikan orang salah dan berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Perlu diketahui bahwa Al-Quran menunjukkan bahwa penutupan, penguncian, dan penyumbatan itu sama sekali tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba Allah pada awal permulaan penutupan dan penguncian itu, yaitu ketika Allah menyuruhnya beriman atau menjelaskan ihwal iman tersebut. Tetapi Allah Ta'ala melakukan hal itu setelah adanya beberapa kali seruan dari Allah, penjelasan yang benar-benar ada dan jelas, serta adanya penolakan berulang-ulang dari mereka, juga kekufuran dan keingkaran mereka yang sudah melampaui batas. Pada saat itulah Allah Azza wa Jalla menutup dan mengunci mati hati mereka sehingga setelah itu hati mereka tidak dapat lagi menerima petunjuk. Dengan demikian, penolakan dan kekufuran yang pertama kali dilakukan mereka tidak menjadi penyebab ditutup dan dikunci matinya hati mereka, tetapi pada saat itu mereka masih diberikan pilihan. Tetapi setelah hal itu menjadi sifat dan kebiasaan serta dilakukan secara berulang-ulang, maka Allah Ta'ala pun mengunci mati hati mereka. Perhatikanlah pengertian di atas melalui firman Allah Ta'ala berikut ini, sesungguhnya orang-orang kafir,
sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Surat Al-Baqarah ayat 67. Sebagaimana diketahui, yang demikian itu bukan suatu ketetapan yang berlaku secara umum bagi semua orang kafir. Karena orang-orang yang beriman dan membenarkan para rasul yang lebih banyak kafir sebelum itu tidak ditutup dan dikunci mati hati dan pendengaran mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian ayat-ayat yang berkenaan dengan penutupan dan penguncian hati, pendengaran, serta penglihatan ini hanya ditujukan bagi kaum kafir tertentu saja. Yang mana Allah melakukan hal tersebut sebagai hukuman bagi mereka di dunia, sebagaimana sebagian dari orang-orang kafir itu ada yang dihukum dengan dirubah bentuk menjadi kera dan babi, dan sebagian lainnya diberi hukuman berupa kebutaan mata. Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman kebutaan pada hati sama dengan kebutaan pada mata. Bahkan tidak jarang Dia memberikan hukuman berupa kesesatan sebagai hukuman abadi, dan terkadang sebagai hukuman dengan batas waktu tertentu, dan setelah itu Dia memberikan maaf dan petunjukan kepada hamba Allah. Dan masih banyak lagi hukuman yang diberikan kepada orang-orang kafir yang menyebabkan mereka terhalang dari iman, yaitu berupa had, penutupan, tab, kunci mati, akinah, sumbatan, githa, penutup, gilaf, penutup, hijab, gisyawah, sumbatan, galu, penutup, sad, penghalang, kuf, penutup, kebutaan, kebisuan, ketulian, kesesatan, kelengahan, penyakit, kegoncangan hati, pemberian batasan antara diri seseorang dengan hatinya, penyimpangan hati, penghinaan, godaan, tidak diberi petunjuk, dimatikannya hati, tidak diberi cahaya penerang sehingga berada dalam kegelapan, dijadikannya hati mengeras seperti batu, dan dijadikannya dada menyempit sehingga tidak mampu lagi menerima keimanan. Pendapat yang menyatakan bahwa pemberian hukuman berupa penutupan pada hati, buta pada mata dan hati, serta tuli pada telinga, dan lain sebagainya itu hanyalah sebatas majas, metafora, belaka, merupakan pendapat yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahamannya yang sangat minim mengenai Allah Ta'ala dan Rasul Allah. Menurut pencetus pendapat tersebut, yang dimaksud dengan penguncian hati itu adalah kunci yang terbuat dari besi, sedangkan penutupannya terbuat dari lilin. Sedangkan yang dimaksud dengan sakit di atas adalah sakit panas atau influenza atau penyakit lainnya. Dan yang dimaksud kematian, masih menurut pendapat di atas, adalah terpisahnya ruh dari jasad, dan kebutaan adalah hilangnya kemampuan melihat. Pendapat yang mereka kemukakan itu benar-benar salah dan menyimpang. Dengan demikian, kebutaan pada hati itu memang benar-benar nyata adanya, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46, artinya, bahwa hati itulah pusat dari kebutaan tersebut. Hal itu sama seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, sebenarnya riba itu hanya terdapat dalam penundaan pembayaran. Dan sabda beliau, sesungguhnya air, mandi, itu, wajib, karena, keluarnya, air, mani, dan sabda berikut ini, bukanlah kekayaan itu berupa banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu berupa kekayaan jiwa, dan sabda yang lain, orang miskin itu bukanlah orang yang dapat dicegah, dari meminta-minta, dengan sesuap dan dua suap, 1 dan 2 butir kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang dapat mencukupinya dan tidak mempunyai kelihayan, lalu dia bersedekah. Demikian halnya dengan sabda beliau ini, bukanlah orang yang keras, kuat, itu karena perkelahian, tetapi yang disebut orang keras adalah yang dapat mengendalikan diri ketika marah. Mereka semua itu memang paling layak dan berhak mendapatkan berbagai sebutan tersebut. Demikian itulah firman Allah Ta'ala, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta,
tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Dan yang berdekatan dengan makna tersebut adalah firman Allah berikut ini, bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Berdasarkan di atas, maka kebutaan pada hati itu memang bermakna hakiki. Karena hati itu merupakan raja sedangkan anggota tubuh lainnya merupakan pasukannya. Hati itulah yang menggerakkan sekaligus memanfaatkan seluruh anggota tubuh tersebut. Hati ini pula yang menjadi panutan bagi semua anggota tubuh lainnya. Kami akan uraikan masalah tersebut secara rinci disertai dengan menyebutkan beberapa posisinya di dalam Al-Quran. Mengenai Al-Kahf, Al-Azhari mengatakan, kata itu berarti penutupan. Sedangkan Abu Ishaq mengemukakan, secara etimologis, had dan tab mempunyai satu arti, yaitu penutupan sehingga karena itu suatu hal tidak dapat dimasuki sesuatu. Sebagaimana yang difirmankan Allah, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Demikian halnya dengan firman Allah yang lain, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatan mereka dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai, surat An-Nahl ayat 108. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, katakan, dalam suatu hal, Al-Had dan Al-Tab mempunyai satu makna, tetapi dalam hal lain, keduanya mempunyai makna yang berbeda. Sedangkan kata akinah, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah, dan kami adakan penutup di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Al-Isra 46. Kata akinah dalam ayat tersebut merupakan jama', plural, dari kata kinan, yang berarti tutup. Kata kana dan akana tidak mempunyai satu makna, tetapi antara keduanya terdapat perbedaan. Akana berarti disembunyikan, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah, dan kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati kalian. Surat Al-Baqarah ayat 235. Sedangkan kata kana digunakan jika dimaksudkan untuk menyimpan dan menjaga sesuatu, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, seakan-akan mereka adalah telur, burung unta, yang tersimpan dengan baik. Surat Al-Syaffat ayat 49. Orang-orang kafir pun dengan tegas mengakui tertutupnya hati mereka, di mana mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan, yang menutupi, apa yang kalian serukan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kalian ada dinding, maka bekerjalah kalian, sesungguhnya kami bekerja pula. Surat Fussilat ayat 5. Dengan demikian, mereka menggunakan penutup hati itu dengan kata akinah, penutup telinga dengan kata wakar, dan penutup mata dengan kata hijab. Artinya, kami tidak memahami ucapan kalian, tidak dapat mendengar, serta tidak dapat melihat. Sedangkan kata githa, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Surat Al-Kahfi ayat 101. Kata githa, dalam ayat tersebut di atas mengandung dua makna, yang salah satunya adalah bahwa mata mereka tertutup dari apa yang terkandung dalam penyebutan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti keesaan Allah, serta keajaiban kekuasaan Allah. Kedua, bahwa mata hati mereka terhalang untuk memahami Al-Quran dan memperoleh petunjuk darinya. Adapun kata gilaf sebagaimana terkandung dalam firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Surat Al-Baqarah ayat 88. Mengenai firman Allah, Kulubuna gulfun, hati kami tertutup,
para ulama masih berbeda pendapat mengenai maknanya. Ada suatu golongan yang mengatakan, kata gulf berarti tempat penyimpan hikmah dan ilmu, sehingga ia tidak lagi butuh pemahaman dan juga kepadamu, Muhammad. Berdasarkan hal itu, berarti kata tersebut merupakan jama' dari kata gilaf, penutup, yang tepat adalah pendapat para mufassirin yang menyatakan, arti kata, kuluhuna gulfun, adalah bahwa hati kami tidak dapat memahami apa yang engkau katakan. Berdasarkan hal tersebut, berarti kata gulf berasal dari kata aglaf. Sedangkan Abu Ubaidah mengatakan, semua yang terbungkus berarti tertutup. Seperti misalnya, ungkapan, pedang itu terbungkus, Ibnu Abbas Qatadah, dan Mujahid mengatakan, dalam hati kami terdapat sumbatan, sehingga dengan demikian itu hati kami tidak dapat memahami apa yang engkau katakan. Makna itulah yang lebih tepat diberikan pada ayat tersebut di atas, karena adanya pengulangan berkali-kali dalam Al-Quran, seperti pada firman Allah Azza wa Jalla yang memuat ucapan orang-orang kafir berikut ini, hati kami berada dalam tutupan, yang menutupi, apa yang kalian serukan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kalian ada dinding, maka bekerjalah kalian, sesungguhnya kami bekerja pula. Surat Fussilat ayat 5. Demikian juga firman Allah yang lain, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Surat Al-Kahfi ayat 101. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa kata gulf berarti tempat penyimpanan hikmah dan ilmu, maka sebenarnya tidak ada satu kata pun yang menunjukkan makna tersebut. Dan di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat persamaan yang menunjukkan kepada makna tersebut. Kata-kata seperti itu tidak pernah digunakan seseorang untuk memuji diri sendiri. Di mana mereka mendapatkan penggunaan kata tersebut untuk memuji diri sendiri, misalnya, kalbi gila'afun, hati kami penuh dengan hikmah dan ilmu, atau kulubul muminin gulf, hati orang-orang mukmin menjadi tempat penyimpanan hikmah dan ilmu. Kata gilaf memang dapat diartikan sebagai bejana, tetapi kata itu bisa digunakan untuk menampung hal-hal yang baik maupun buruk. Sehingga dengan demikian itu, jika hati itu dikatakan gilaf bukan berarti ia merupakan tempat ilmu dan hikmah. Mereka ini beralasan bahwa Allah tidak membuka jalan bagi mereka untuk memahami dan mengetahui apa yang dibawa Rasul Allah, bahkan Dia menempatkan hati mereka di dalam guluf, tempat penyimpanan, sehingga tidak dapat memahami. Seolah-olah mereka mengaku bahwa hati mereka sejak awal telah diciptakan di dalam guluf tersebut, sehingga dengan demikian itu mereka dapat beralasan untuk tidak beriman. Lalu pengakuan mereka itu disangkal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman Allah berikut ini, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar seraya mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka, Surat An-Nisa, ayat 155. Dalam surat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Surat Al-Baqarah ayat 88. Dengan demikian itu Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa tahap penguncian mati terhadap hati dan pengasingan dari taufik dan karunia Allah itu disebabkan oleh kekufuran yang telah mereka pilih sendiri dan bahkan mereka lebih mengutamakannya daripada iman. Karenanya, Allah menghukum mereka dengan menutup dan mengunci mati hati, pendengaran, penglihatan, serta menurunkan laknat kepada mereka. Yang demikian itu menunjukkan bahwa hati mereka tidak diciptakan dari sejak awal dalam keadaan tertutup, tidak sadar dan tidak dapat memahami. Setelah Allah Ta'ala memerintah mereka agar beriman, mereka tidak faham dan mengerti, tetapi sebaliknya,
justru mereka malah berbuat hal-hal yang menyebabkan Allah menghukum mereka dengan penutupan dan penguncian mati terhadap hati, pendengaran, dan penglihatan mereka. Sedangkan mengenai kata hijab, tabir, terdapat dalam firman Allah Ta'ala, hati kami berada dalam tutupan, yang menutupi, apa yang kalian serukan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kalian ada dinding, maka bekerjalah kalian, sesungguhnya kami bekerja pula. Surat Fussilat ayat 5. Demikian juga firman Allah, dan apabila engkau membaca Al-Quran, niscaya kami adalah antara dirimu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu hijab, dinding pemisah, yang tertutup. Surat Al-Isra, ayat 45. Artinya, Allah jadikan hijab, pemisah, antara Al-Quran yang engkau, Muhammad, baca dengan mereka yang menghalangi mereka dengan pemahaman dan perenungan terhadapnya serta iman kepadanya. Hal itu dijelaskan lagi oleh firman Allah yang lain, dan kami adakan penutup di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Surat Al-Isra, ayat 46. Itulah tiga kata, akinah, wakar dan hijab, yang terdapat dalam satu ayat. Hati kami berada dalam tutupan, yang menutupi, apa yang kalian serukan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kalian ada dinding, maka bekerjalah kalian, sesungguhnya kami bekerja pula. Surat Fussilat ayat 5. Melalui ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah melakukan semuanya itu. Hijab dimaksudkan menghalangi pandangan dari kebenaran, akinah menghalangi dari pemahaman, dan wakar menghalangi pendengaran. Al-Kilabi mengatakan, hijab di sini merupakan penghalang yang menghalangi mereka sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berupa berbagai rasa takut dan lain sebagainya yang menghalangi mereka untuk maju menghadap beliau. Sedangkan kata Al-Ra'an telah dimuat dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, sekali-kali tidak, demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Abu Ubaidah mengatakan, artinya, menjadikan tidak sadar, sebagaimana minuman khamar menjadikan tidak sadar pikiran yang sedang mabuk. Dan kematian menjadikan kesadaran orang hilang dari jiwanya. Yang bertepatan dengan makna tersebut adalah hadis Asfi Juhainah dan ucapan Umar bin Khattab, maka ia pun diselimuti oleh penghalang. Abu Mu'adz al-Nahwi mengemukakan, Al-Ra'an berarti hati telah diselimuti, ditutupi, oleh berbagai macam dosa. Sedangkan kata Al-Tab berarti penutup yang lebih kokoh dari kata Al-Ra'an. Kata Al-Iqfal lebih kokoh dari kata Al-Tab. Al-Farra menuturkan, berbagai dosa dan kemaksiatan telah banyak dilakukan mereka, sehingga semuanya menyelimuti hati mereka, dan itulah yang disebut dengan Al-Ra'an. Abu Ishaq mengatakan, kata Al-Ra'an berarti Al-Githa, penutup. Lebih lanjut Abu Ishaq menuturkan, Al-Ra'an ini sama dengan kata Al-Gisha, yang berarti menyumbat hati. Kata itu sama seperti kata Al-Gain. Mengenai makna yang terakhir di atas, penulis katakan, Abu Ishaq salah, karena kata Al-Gain itu lebih lembut dan tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, hal itu telah menyelimuti hatiku, dan sesungguhnya aku senantiasa memohon ampunan kepada Allah dalam satu hari 100 kali, sedangkan Al-Ra'an itu merupakan penutup yang sangat tebal lagi kokoh yang menutupi hati. Mujahid mengemukakan, kata itu berarti dosa di atas dosa hingga akhirnya menumpuk di dalam hati dan menguasainya sehingga hati itu mati. Muqatil mengatakan, hati mereka telah dilumuri oleh berbagai perbuatan buruk mereka. Dalam buku Sunan Nasai dan juga Sunan Tirmidzi disebutkan sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu dosa, maka akan terdapat satu noda hitam dalam hatinya. Jika ia menghapusnya, memohon ampun, dan bertaubat, maka hatinya pun akan menjadi bersih.
Tetapi jika ia menambahnya, maka noda itu pun akan semakin besar sehingga mengenai seluruh bagian hatinya. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut berstatus syahih. Itulah kata Al-Ra'an yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman Allah, sekali-kali tidak. Demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Abdullah bin Mas'ud mengemukakan, setiap kali berbuat dosa, maka akan tertulis satu titik hitam pada hatinya hingga akhirnya seluruh bagian hatinya menjadi hitam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa dosa-dosa yang telah mereka lakukan itu menjadikan hati mereka tertutup. Penutupan tersebut disebabkan oleh dosa-dosa tersebut. Sedangkan kata Al-Ghallu telah dikandung dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah, terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Surat Yasin ayat Juli 10. Al-Farra mengemukakan, artinya, Allah halangi mereka untuk berinfak di jalan Allah. Abu Ubaidah mengatakan, kami melarang mereka dari keimanan melalui beberapa rintangan. Ada yang mengatakan, jika Al-Ghallu yang menjadi penghalang keimanan adalah Al-Ghallu yang ada di dalam hati, lalu mengapa ada juga Al-Ghallu yang digunakan pada leher? Mengenai hal itu dapat dikatakan, karena Ghallu, belenggu, itu biasa diletakkan di leher, maka kemudian itu dipergunakan pada hati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, dan setiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung di lehernya, Surat Al-Isra, ayat 13. Berdasarkan hal tersebut, ada ungkapan masyarakat Arab, dosaku berada di lehermu. Dan yang sama seperti hal itu adalah firman Allah, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya, Surat Al-Isra, ayat 29. Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan penolakan berinfak dengan tangan yang terbelenggu pada leher. Bertolak dari hal tersebut di atas, mengenai firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Al-Farra mengatakan, artinya, Allah tahan mereka dari berinfak. Abu Ishaq mengatakan, sesuatu yang menjadi keharusan biasanya diungkapkan dengan kata-kata, ini ada pada leher si fulan. Artinya sesuatu itu menjadi keharusan baginya, sebagaimana melekatnya kalung pada leher. Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri telah menyebut berbagai beban berat dengan sebutan aghlal sebagaimana yang difirmankan Allah berikut ini, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk serta membuang dari mereka berbagai beban dan belenggu yang ada pada mereka, Surat Al-Araf ayat 157. Dengan demikian itu, Allah Ta'ala menyamakan beban berat itu dengan aghlal, belenggu, karena keberatan dan kesulitannya. Hasan Basyari mengemukakan, yaitu berbagai kewajiban berat dalam menjalankan ibadah, misalnya, memotong kain yang terkena air kencing, bunuh diri untuk sahnya taubat, dan memotong anggota badan yang melakukan kesalahan. Ibnu Qutaibah mengatakan, yang dimaksud al-aghlal itu adalah berbagai pengharaman yang banyak ditujukan kepada umat Muhammad. Dan dia menyebutnya sebagai aghlal, karena pengharaman itu menghalangi sebagaimana belenggu itu melilit tangan. Firman Allah, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Menurut segolongan ulama, damir, kata ganti, itu kembali ke ID, tangan, meskipun kata ID sendiri tidak disebutkan, karena pengertian redaksi yang mengarah kepada hal itu. Dengan demikian, ayat itu berarti, semua tangan kanan mereka diangkat ke dagu mereka.
Yang demikian itu merupakan pendapat Al-Farra dan Al-Zujaj. Dan kelompok ulama yang lainnya berpendapat bahwa damir, kata ganti pada ayat itu kembali kepada kata Al-Aglal. Dan inilah yang secara lahiriah lebih tepat. Firman Allah, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Artinya, tangan mereka itu membelenggu pada leher mereka hingga sampai pada dagunya. Sedangkan mengenai firman Allah, maka karena itu mereka tertengadah. Al-Farra dan Al-Zujaj mengemukakan, Al-Mamih berarti orang yang menundukkan pandangan setelah mengangkat kepalanya. Secara etimologis, Al-Ikmah berarti pengangkatan kepala dan penundukan pandangan. Al-Ashmai menuturkan, seekor unta disebut kami jika ia mengangkat kepalanya dari tempat minum dan belum sempat minum. Sedangkan Al-Ashari mengemukakan, ketika tangan mereka terbelenggu pada leher mereka, lalu belenggu itu dilepaskan oleh dagu dan kepala mereka. Sebagaimana unta yang mengangkat kepalanya. Jika ditanyakan, di manakah letak kesamaan antara hal tersebut di atas dengan penahanan hati dari petunjuk dan iman? Untuk pertanyaan seperti dapat dikatakan, bahwa yang demikian itu sudah sedemikian jelas. Disebut terbelenggu jika tangan dan leher telah menyatu, di mana tangan tidak boleh berbuat sesuatu apapun, termasuk di dalamnya menyentuh suatu hal, hingga akhirnya kepalanya pun tidak dapat bergerak sama sekali. Kemudian larangan dan penahanan itu dipertegas lagi melalui firman Allah, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surat Yasin ayat 9. Ibnu Abbas mengemukakan, mereka dihalangi dari petunjuk akibat perbuatan yang pernah mereka lakukan. Dan Al-Sad, dinding, yang dijadikan penghalang di hadapan dan belakang mereka adalah dinding yang menghalangi jalan mereka dari petunjuk. Dengan demikian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan mengenai penghalang-penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan sebagai hukuman bagi mereka. Dalam hal itu, Allah mengumpamakannya dengan sangat baik dan menyentuh. Demikian itulah keadaan kaum yang telah diletakkan belenggu pada leher mereka yang menyambung sampai ke dagu mereka, dengan kedua tangan mereka menyatu padanya. Selanjutnya mereka ditempatkan di antara dua dinding sehingga mereka tidak dapat bergerak dan pindah darinya. Mata mereka pun ditutup sehingga tidak dapat melihat apapun. Jika Anda perhatikan keadaan orang kafir yang mengetahui kebenaran, lalu ia mengingkarinya dan menentangnya, maka Anda akan mendapatkan perumpamaan tersebut sangat cocok berlaku padanya, di mana antara dirinya dengan iman telah dipisahkan oleh dinding yang sangat kokoh, sebagaimana diuraikan di atas. Wallahul Musta'an, artinya hanya Allah yang dimintai pertolongan. Sedangkan mengenai kata Al-Kafl, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Ibnu Abbas mengemukakan, yang dimaksudkan Allah adalah bahwa hati mereka telah terkunci. Mukatil mengatakan, artinya, hati mereka itu telah terkunci mati. Seolah-olah hati itu seperti pintu yang telah dikunci yang tidak dapat dibuka dan diketahui apa yang berada di balik pintu itu kecuali setelah dibuka kuncinya. Demikian halnya penutupan dan penguncian pada hati, selama tidak dibuka kuncinya, maka iman dan Al-Quran tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Sedangkan mengenai kata Al-Syumu dan Al-Wakru, Allah Ta'ala berfirman, mereka tuli, bisu, dan buta, Surat Al-Baqarah ayat 18. Demikian juga firman Allah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka serta dijadikan buta penglihatan mereka, Surat Muhammad ayat 24. Juga firman Allah yang lain, dan sesungguhnya kami jadikan kebanyakan dari jin dan manusia sebagian mereka isi neraka jahanam. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah.
Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, Surat Al-A'raf ayat 179. Serta firman Allah Ta'ala yang lain, dan pada telinga orang-orang yang tidak beriman terdapat sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka, mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, Surat Fussilat ayat 44. Lembu Abbas mengatakan, pada telinga mereka terdapat sumbatan dari mendengar Al-Quran. Dan Allah Ta'ala menjadikan hati mereka buta sehingga mereka tidak pernah dapat memahami. Mereka ini diperumpamakan seperti orang yang diseru dari jarak jauh, tidak bedanya dengan hewan yang tidak mengerti kecuali hanya sekedar panggilan dan seruan belaka. Mujahid mengatakan, jauh dari hati mereka. Dan Al-Farra menuturkan, kami biasa mengatakan kepada orang yang tidak mengerti dan paham, engkau diseru dari tempat yang jauh. Lebih lanjut Al-Farra mengemukakan, dalam buku tafsir dikatakan, seolah-olah mereka diseru dari langit sehingga mereka tidak mendengar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa mereka tidak mendengar dan memahami sebagaimana orang yang diseru dari tempat yang jauh. Sedangkan mengenai kata al-bukmu, Allah berfirman, mereka tuli, bisu, dan buta, Surat Al-Baqarah ayat 18. Album jama, dari kata abkam, yang berarti orang yang tidak dapat berbicara, bisu. Album, bisu, ini dapat dua macam, bisu hati dan bisu lisan. Sebagaimana ungkapan itu juga terdapat dua macam, ungkapan hati dan ungkapan lisan. Dan yang paling parah adalah bisu hati, sebagaimana buta dan tuli hati juga lebih parah daripada buta mata dan tuli telinga. Dengan demikian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati mereka sebagai orang yang tidak memahami kebenaran dan tidak menyampaikannya melalui lisan mereka. Sedangkan ilmu itu masuk ke dalam otak manusia itu melalui 3 pintu, yaitu melalui pendengaran, pandangan, dan hati. Namun ketiga pintu itu telah ditutup dari mereka sehingga mereka tidak pernah memperoleh ilmu. Penutupan telinga dengan ketulian, mata dengan kebutaan, dan hati dengan kebisuan. Yang serupa dengan hal itu adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, dan sesungguhnya kami jadikan kebanyakan dari jin dan manusia sebagai mereka isi neraka jahanam. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, Surat Al-A'raf ayat 179. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan ketiga hal tersebut dalam satu ayat, yaitu dalam firman Allah, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kalian dalam hal itu dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-oloknya. Surat Al-Ahqaf ayat 46.